berdoalah gitu ya. Berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin siangnya sebelum malam Lailatul Qadar itu tampak cerah. Ya, ada matahari tapi redup begitu ya. Terang benderang tapi redup. Kemudian hawanya itu juga sejuk. Nah, sekarang kan musimnya musim kemarau itu biasanya panasnya juga, tapi itu terasa sejuk, tidak panas, tidak ongkep gitu ya, tidak pengap. Kemudian malam harinya itu terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration meet conversation, bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, podcast dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Hari ini kita bakal kepoin salah satu narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Beliau merupakan Wakil Rektor 4 dari Universitas Islam Kadiri yang akan memberikan kita informasi mengenai keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja tanya-tanya ke beliaunya. Langsung aja, ini dia, kita sambut Pak Kayat. Baik Pak Kayat, mungkin saya bisa langsung tanya-tanya. Ini mewakili teman-teman untuk memberikan informasi teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit informasi mengenai keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang malam yang istimewa dan ditunggu-tunggu oleh semua orang, khususnya umat Islam. Jadi karena apa? Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qadar ayat 3 itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu melebihi 1000 malam. Melebihi 1000 malam itu artinya kalau kita beribadah atau melakukan amal-amal baik di malam itu, pahalanya setara dengan kita melakukan 1000 malam. 1000 malam itu 1000 bulan, itu sama dengan 83 tahun lebih. Lebih dari umur manusia yang wajar hari ini ya. 83 tahun gitu ya. Itu. Jadi keutamaannya seperti itu, dan selain itu ya banyak keutamaan yang lain, antara lain ketika kita melakukan ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian di situ ada beberapa ampunan dari Allah di malam itu. Jadi man iqoma Ramadhana, man qoma Lailatul Qadar ya, iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa. Banyak sekali. Luar biasa sekali ternyata impact dari malam Lailatul Qadar ini, Pak. Karena kan memang malam ini tuh kan malam Lailatul Qadar ini kan malam yang istimewa ya, Pak. Pasti semua orang tuh mencari-cari malam itu. Pasti mengharapkan. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan sedikit informasi ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Pak? Ciri-cirinya? Iya, kalau ciri-cirinya itu yang secara umum mungkin siangnya sebelum malam Lailatul Qadar itu tampak cerah. Ya, ada matahari tapi redup begitu ya. Terang benderang tapi redup. Kemudian hawanya itu juga sejuk. Nah, sekarang kan musimnya musim kemarau itu biasanya panasnya juga, tapi itu terasa sejuk, tidak panas, tidak ongkep gitu ya, tidak pengap. Kemudian malam harinya itu terang benderang. Meskipun itu musim penghujan, tapi ketika malam Lailatul Qadar itu hadir, insya Allah terang benderang, tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tapi siangnya redup begitu. Kemudian angin itu juga sepoi-poi gitu ya. Sepoi-poi anginnya, jadi anginnya landai gitu, enak sejuk begitu. Ini salah satu atau beberapa dari ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Kemudian kita kalau beribadah itu terasa apa ya, nyaman begitu loh, terasa nyaman. Jadi hati kita tentram begitu.
ini. Jadi itu menandakan ini ada Lailatul Qadar ini, ada Lailatul Qadar. Ya mungkin itu beberapa ciri yang mungkin bisa kita lihat. Iya. Berarti tapi saya pernah dengar Pak, salah satu cirinya juga itu katanya di malam ganjil ya. Iya. Itu Rasulullah memang menyampaikan seperti itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu hadirnya di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Oh gitu ya. Gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di malam yang lain. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Banyak sekali kemungkinan berarti. Tidak menutup kemungkinan di malam yang lain. Bahkan tidak di Ramadan pun ada malam Lailatul Qadar itu. Oh gitu. Iya. Jadi disebutkan dalam sebuah kitabnya Yai Ihsan itu seperti itu. Jadi ada malam Lailatul Qadar. Makanya kemudian Yai Hamid Jazuli Gusmi itu ada doa itu ya. Allahumma ini Allahumma innaka Allahumma kat lupa doanya. Iya. Pokoknya itu gitu ya Pak ya. Wah keren banget teman-teman, berarti ternyata memang tanda-tanda tuh memang beda dari sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Kayak vibes-nya tuh beda gitu. Betul. Terus gimana Pak caranya biar kita tuh bisa memaksimalkan waktu di malam itu biar kita bisa ibadah secara maksimal gitu, totalitas gitu, gimana Pak tipsnya? Ya kita harus betul-betul mempersiapkan diri lah, artinya mempersiapkan diri dengan keimanan kita, mempersiapkan diri dengan keimanan kita melakukan hal-hal yang sangat dianjurkan dalam syariat agama Islam. Antara lain mungkin kita bisa melakukan iktikaf, melakukan iktikaf atau kemudian melakukan sholat. Bahkan Rasulullah memberikan petunjuk bahwa sholat, ya, barang siapa sholat isya berjamaah, mendatangi sholat isya berjamaah di malam itu, maka akan dicatat sebagai sholat setengah malam. Kemudian kalau sampai sholat isya berjamaah kemudian sholat subuh, maka dicatat seperti sholat semalam suntuk. Nah, hebat sekali itu. Masya Allah. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa baca Al-Quran, qiraatul Quran. Kemudian iktikaf, ya, diam saja di masjid pada malam Lailatul Qadar itu baik sekali. Iktikaf saja di masjid, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Karena doanya pasti mustajabah itu. Karena apa? Di malam Lailatul Qadar itu malaikat itu diturunkan ke bumi. Wah, malaikat diturunkan merinding. ke bumi. Ya, malaikat diturunkan ke bumi bersama dengan malaikat Jibril juga turun ke bumi untuk menyambut Lailatul Qadar. Masya Allah, keren sekali ternyata impact dari malam Lailatul Qadar itu memang sangat-sangat luar biasa. Pak mungkin bisa memberikan satu pesan kayak apa ya, doa khusus gitu Pak pada saat malam itu. Malam Lailatul Qadar. Nggih. Jadi kalau doa khusus malam Lailatul Qadar ya semua doa baik ya. Semua doa baik. Cuman ada pesan Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mengetahui ada malam Lailatul Qadar, kemudian apa yang harus saya ucapkan?" Itu tanya Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah jawab qala. Maka katakanlah, berdoalah gitu ya. Berdoalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Ya Allah, Engkau adalah yang maha mengampun dan Engkau suka memberi maaf, memberi ampunan, maka maafkanlah aku. Itu pesannya Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga itu menjadi doa-doa yang populer di saat-saat Ramadan ya, setelah tarawih itu kan doanya mesti itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doanya itu banyak itu aja. Berarti garis besarnya tuh memohon ampun gitu ya, memohon Pak? ampun. Karena dan Allah apapun kita diampuni, kita berzikir diampuni, ya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu kita menjadi diampuni dan sebagainya.
Masya Allah, keren banget. Ternyata sangat-sangat luar biasa sekali malam yang satu ini, teman-teman. Nah, mungkin Pak, Bapak juga bisa memberikan informasi ataupun tips. Kita kan sebagai mahasiswa kadang kan banyak sekali kegiatan di perkuliahan, kegiatan di luar kampus. Belum ada lagi teman-teman yang kerja gitu. Nah, mungkin pengelolaan waktunya tuh agak susah sehingga susah buat konsentrasi ibadah. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips gimana caranya biar kita sebagai mahasiswa atau teman-teman yang sibuk gitu bisa tetap konsentrasi dalam ibadah. Iya. Jadi kalau bicara soal ibadah dan bicara soal kegiatan kita belajar. Jadi ibadah itu jangan diartikan secara sempit ya, hanya sholat, puasa, haji dan sebagainya. Itu ibadah secara sempit. Ya sebenarnya ibadah itu luas sekali. Semua aktivitas kegiatan yang kita lakukan dengan niat mencari ridho Allah dan menjalankan perintah Allah itu ibadah itu. Itu ibadah ya, Pak jadi ya. Kalau kita misalnya aku sibuk sekolah ini saya tidak bisa ibadah, itu sudah ibadah. Niatkan itu ibadah. Tidak rugi kita. Nah, yang bekerja juga begitu. Sibuk bekerja saya tidak bisa ibadah. Bekerja itu diniatkan aja ibadah. Diniati ibadah. Itu kita sudah mendapatkan nilai ibadah, sudah bekerja. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat. Jadi jangan sampai kita kebalik niat. Sehingga kalau kebalik niat itu mungkin kita puasa juga kebalik niat. Akhirnya ya tidak dapat apa-apa dari puasanya itu. Karena masih melakukan sesuatu yang mungkin dilarang dan sebagainya, pahala kita hilang. Tidak dapat pahala. Jadi yang penting niat. Jadi jangan karena sibuk kuliah kemudian susah tidak ibadah. Itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah. Bekerja itu sudah ibadah itu. Masya Allah. Jadi tidak hanya sholat saja, tapi ya tentunya kita harus menghargai atau memanfaatkan ini bulan-bulan puasa, apalagi di malam Lailatul Qadar. Tentunya harus kita bedakan. Makanya kampus-kampus sendiri, sekolah sendiri, kantor pun juga memberikan fasilitasnya. Jam masuknya kuliah juga dikurangi, jam kerjanya juga dikurangi. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengurangi aktivitas dunia ini lebih ke aktivitas akhirat. Jadi biar puasanya juga istiqomah, kemudian tadarusnya juga bisa tambah dan sebagainya. Masya Allah, saya juga merasakan dampak yang luar biasa Pak dari kebijakan kampus khususnya di fakultas ini. Di ekonomi ini kan diterapkan ya Pak, untuk jam perkuliahan itu kan dipersingkat. Jadi itu bisa menambah konsentrasi kita terhadap yang biasanya cuma di kampus. Nah sekarang bisa untuk membagi waktunya lebih banyak lagi untuk ibadah. Jadi ya terima kasih banyak lah untuk ekonomi Uniska juga karena sudah memberikan yang tidak ada Islamnya saja jamnya dikurangi, apalagi yang Uniska. Ini konsekuensinya. Iya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah saya merasakan sangat-sangat bersyukur sekali Pak, karena memang ini bisa memberikan kesempatan juga kepada kita kepada mahasiswa untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah mungkin Pak, Bapak juga bisa memberikan informasi. Kadang kan ada beberapa orang yang belum siap untuk menghadapi bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang belum siap untuk memaksimalkan ibadahnya pada saat malam itu Pak. Ya ditata hatinya, dimantapkan hatinya, dibersihkan dari pikiran-pikiran yang duniawi, dibersihkan dari pikiran-pikiran yang kotor. Ya itu yang bisa hanya dirinya sendiri, tidak bisa dibantu oleh orang lain. Orang lain hanya mengingatkan begitu nggak Pak? Mengingatkan, menasihati, tapi semua kuncinya ada di kita. Jadi kita fokus, itu menjelang Ramadan kita menata hati, menata niat, kita akan akan istiqomah ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita dan sebagainya. Kita semua ingin kualitas ibadah kita baik, meningkat. Oleh karena itu ditata sendiri niat hatinya. Niat hati harus ditata. Niat harus kita sendiri. Betul bisa orang lain. Iya, orang lain hanya mengingatkan, hanya membantu, tapi yang menjadi kontrol untuk semuanya tetap diri sendiri. Gitu. Karena kan kita kan juga untuk Ramadan ini kan 30 hari ya Pak. Nah, berarti kan kita harus bukan harus ya, dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah. Nah, bagaimana Pak caranya untuk tetap menjaga semangat kita dalam beribadah pada saat bulan Ramadan, khususnya nanti pada saat di malam Lailatul Qadar itu? Ya,
mentalnya ditata. Mentalnya ditata. Mentalnya ditata ya, sedikit-sedikit nanti kita lebih tadarusnya lebih istiqomah, ditambah dan sebagainya. Dan itu nanti harus dipertahankan itu. Jangan sampai wah ini pompong Ramadan kita sholatnya ditambahi, tadarusnya terusnya ditambahi setelah Ramadan selesai. Ya, bukan begitu. Ya, artinya kalau sekarang ditambah ya nanti untuk seterusnya itu sebuah apa namanya ya sih alamat itu, alamat bahwa ibadah kita diterima, ibadah kita, puasa kita diberkahi dan sebagainya, dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Betul, kalau tidak begitu ya berarti apa ya bahasanya rog-rog asem itu ya, ketika Ramadan setelah itu nanti sudah hilang lagi, itu namanya tidak membekas lah. Oh, iya. Berarti memang harusnya tuh berlanjut nggak Pak ya? Berlanjut. Jadi nggak hanya di bulan Ramadan aja kita. Kalau sudah Ramadan perbaiki ya seterusnya lah. Gitu. Wah, keren. Banyak sekali Pak pelajaran hari ini dan saya juga sedikit tercerahkan hari ini. Dan mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan ataupun dua pesan kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa tetap menjaga semangatnya selama bulan Ramadan, khususnya nanti memaksimalkan ibadahnya pada saat malam Lailatul Qadar. Ya, kalau untuk teman-teman ya tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi. Ya, untuk menyita waktu ya memang menyita waktu, tetapi kita harus memperhatikan diri kita, kepentingan kita ya. Jadi niatkan kita belajar, berangkat kuliah, ibadah. Kemudian setelah itu nanti waktu, jangan sampai waktu terbuang. Jangan sampai ada waktu terbuang. Jadi manfaatkan itu untuk beribadah, apalagi nanti di malam-malam Lailatul Qadar, gunakan untuk memperpanjang sholat kita, sholat lail ya. Kalau sehabis tarawih nanti malam kita bangun, sholat tasbih, sholat tahajud dan sebagainya. Ingat, ini hanya setahun sekali dan kita nunggu selama setahun kita setelah datang kita biarkan saja kan ya, itu namanya mubazir itu eman ya Pak. Jadi harus dimaksimalkan, harus dimanfaatkan dengan baik. Kita sudah menunggu lama guys, setahun cuman sekali. Masa iya kita nggak maksimalin di malam itu. Dan Pak juga memberikan pesan kita harus maksimal, ditoto niatnya, dijaga dirinya, dan dimaksimalkan ibadahnya. Dan mungkin Pak Kayat, saya mewakili teman-teman dan juga teman-teman yang ada di rumah ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Economic Eco Podcast dan memberikan wejangan, memberikan inspirasi, memberikan nasihat kepada kita semua sehingga kita bisa lebih termotivasi lagi ke depannya. Amin. Dan semoga podcast kali ini bisa sedikit memberikan manfaat dan lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan Economic Eco Podcast di episode yang selanjutnya, karena kita tidak akan mengecewakan teman-teman dan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang spesial lainnya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak Kayat sudah hadir di Economic Eco Podcast, dan see you teman-teman di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.